tadi sudah kita pelajari bahwa dari objek yang akan dijadikan sebagai inputan, kemudian kita pilih kan ya fitur-fiturnya apa saja, kemudian fitur tersebut kita pilih yang paling diskriminan pada menggunakan fitur selection, atau kita reduksi ya jumlahnya biar kemudian komputasinya lebih cepat menggunakan fitur extraction. Nah, proses selanjutnya supaya device kita ini jadi pintar, dia bisa membedakan mana jeruk mana stroberi, tidak lain adalah melakukan learning atau pembelajaran. Ya, jadi supaya dia bisa memberikan kategori kelas jeruk atau stroberi, kita minta dia untuk belajar. Seperti halnya manusia, berarti Anda harus mengumpulkan banyak data kan, supaya kemudian tahu knowledge-nya apa. Nah sama, maka Anda kumpulkan misalkan data 100 jeruk, data 100 stroberi, kemudian Anda hitung, Anda ukur, Anda sensing ya dari data tersebut, kemudian akan Anda gunakan beragam metode yang akan Ibu jelaskan di mata kuliah ini gitu ya, untuk bisa belajar dan kemudian device Anda jadi pintar. Kalau device Anda pintar, maka dia bisa di kemudian hari dia bisa menebak bahwa buah yang disodorkan kepada dirinya saat itu adalah jeruk misal ya. Jadi kecerdasan itu adalah melalui proses yang disebut dengan learning atau pembelajaran. Nah, proses learning di sini ada dua kategori ya, atau ada dua jenis. Yang pertama adalah pembelajaran dengan supervisi atau supervised learning. Ini yang disebut dengan klasifikasi. Oke, kemudian ada lagi pembelajaran tanpa supervisi atau unsupervised learning. Ini yang dikenal dengan klasterisasi. Ya, jadi dua hal ini adalah cara kita melakukan pembelajaran supaya device yang akan kita buat memiliki kecerdasan untuk membedakan objek. Oke. Nah, selain untuk melakukan pengenalan objek atau pengelompokan objek, pengenalan pola juga bisa digunakan untuk melakukan yang disebut sebagai prediksi. Ya. Jadi prediksi ini adalah menebak, melakukan forecasting, melakukan peramalan nilai yang akan datang. Ya, jadi contohnya misalkan Ibu mengumpulkan data misalkan dalam satu hari gitu ya, dalam satu hari dalam 24 jam gitu ya, Ibu kumpulkan misalkan contoh jumlah bakteri yang tumbuh atau bakteri yang dibiakkan gitu ya, per jamnya Ibu ambil datanya selama satu hari. Oke, dari data-data tersebut misalkan per menit ya, per menit Ibu ambil datanya, Ibu kan bisa memplotting. Oh, bahwa pada menit ke 100, menit ke 200, menit ke 300 jumlah bakteri yang muncul adalah ya sesuai dengan plot ini, titik-titik biru ini ya. Nah, sehingga dari pola, dari tren seperti itu, Ibu bisa membuat garis merah ini yang tidak lain adalah pola pertumbuhan bakteri. Ya, pola ini berdasarkan pada data sebanyak satu hari yang Ibu kumpulkan. Kelihatan trennya bahwa trennya ini berupa garis linier misalkan. Ya, sehingga Ibu bisa menebak pertumbuhan bakteri misalkan di hari kedua jam 8 pagi. Kira-kira jumlah bakterinya berapa gitu ya. Nah, Ibu bisa melakukan prediksi tersebut. Jadi kalau ini misalkan garisnya kita teruskan gitu ya. Jam 8 misalkan di sini posisinya. Oke, jadi jam 8 bisa kita plotting, Ibu bisa memprediksi bahwa jumlah bakterinya esok hari jam 8 pagi adalah misalkan 6.500
bakteri. Nah, itu adalah kegunaan lain dari pengenalan pola, yaitu antara lain untuk klasifikasi atau klasterisasi, pengenalan objek, dan juga untuk forecasting atau prediksi. Gitu ya. Metodenya apa saja akan Ibu jelaskan di 1 semester ini.